Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Medan Satria. Itu Medan Satria ya. Juga jajaran pengurus takmir Masjid At-Taqwa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kultum kita pada malam hari ini Ramadan, bulan Al-Quran. Jadi sebagaimana kita ketahui, pertama, Ramadan itu bulan yang diberkahi dalam arti subutul khairil ilahiyyi fi syai'i, menetapnya kebaikan ilahiyah di dalam sesuatu, bisa berupa waktu seperti Ramadan ini, bisa berupa tempat seperti masjid, khususnya masjid di Mekah, Masjidil Haram diberkahi oleh Allah. Masjid lain selain itu juga sama diberkahi oleh Allah. Bisa juga orang yang beriman dan bertakwa, itu diberkahi oleh Allah. Kebaikan ilahiyah yang menetap pada sesuatu terus tumbuh, bertambah, berkembang. Misalnya air Zam-Zam semakin diminum oleh jutaan orang, terutama yang naik haji, bukannya semakin sedikit air Zam-Zam itu, justru makin bertambah banyak. Nah, demikian juga Ramadan. Ramadan itu selama 30 hari tidak henti-hentinya berisi kebaikan yang bersifat ilahiyah, yang terus tumbuh dan berkembang. Makanya kata Rasulullah, bulan Ramadan ini disebut syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Salah satu diberkahinya bulan Ramadan itu adalah diturunkannya kitab suci Al-Quran. Al-Quran ini kitab yang diberkahi. Di dalam surat Shad ayat 29 Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitabun, kitab ini maksudnya
Al-Quran. Anzalnahu, yang telah kami turunkan kitab ini, ilaika, kepada dirimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun, kata Allah, diberkahi. Coba kalau kita baca surah Al-Fatihah diulang-ulang terus menerus, kok tidak ada bosan-bosannya, bahkan terasa menemukan makna baru dan makna baru berikutnya. Kenapa begitu? Itulah makna diberkahi. Ketemu orang baik, kok nggak pernah bosan ketemu dengan dirinya orang baik itu? Kenapa? Tiap kali ketemu ada aja kebaikannya, ada aja pemberiannya, baik itu pemberian berupa barang sesuatu maupun pemberian berupa ilmu. Senang ketemu dengan orang beriman, bertakwa, berilmu. Itu berarti orang tersebut masuk kategori diberkahi oleh Allah. Enggak sebaliknya, ketemu dengan seseorang malas ketemu dengan orang itu. Kenapa malas? Enggak ada kebaikan pada dirinya. Tiap kali ketemu yang ada pembicaraan yang tidak menyenangkan. Tiap kali bertemu yang ada sikap yang tidak menyenangkan. Nah, itu bedanya terlihat di situ. Jadi Al-Quran ini kitab yang senantiasa memberikan sesuatu yang baik, yang bermanfaat, yang menenangkan. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan rasa tentram di dalam hati orang-orang beriman, disebabkan membaca Al-Quran. Oleh karena itu Allah berfirman, liyadabbaru ayatihi. Ibu-ibu kalau baca Quran itu, Allah menjelaskan bukan hanya dibaca lafaznya saja, tapi juga untuk ditadaburi maknanya. Apa yang dimaksud dengan ditadaburi maknanya tersebut? Tafsir menjelaskan dengan mengulang-ulang pikiran terhadap ayat tersebut sehingga keluarlah ilmu dan hikmahnya. Kalau sudah keluar ilmu dan hikmahnya, maka akan mudah untuk diamalkan. Kalau sudah diamalkan, akan keluarlah kebarokahannya. Jangankan begitu, baru mahir membacanya saja, kata Rasulullah SAW, ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran baru membacanya saja, belum mentadaburi
belum mengambil ilmunya, belum mengambil hikmahnya, belum mengamalkannya, itu sudah akan dibarengkan, dibersamakan dengan malaikat yang mulia, yang amat baik. Sedangkan orang yang merasa kesulitan ketika belajar membaca Al-Quran, ya tak tahu, terbata-bata, wahwa syaqun, dan dia merasa kesulitan untuk mengucapkannya, tetap oleh Allah itu diberi dua ganjaran, falahu ajroni. Saya menyampaikan ini tadi di Masjid As-Sudairi PCM Bukit Duri, Jakarta. Karena kita di Muhammadiyah ini sedikit ayat yang kita kaji, tetapi diupayakan selengkap mungkin di dalam tadabbur atau pengkajiannya, sehingga terang benderang mendekati apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, saddidu, upayakan benar, wa qaribu, kalau tidak bisa 100% benar, upayakan mendekati yang benar itu. Tapi jangan mengaku yang paling benar. Kalau mengaku yang paling benar, takutnya terancam oleh ayat, ya, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan menganggap diri kalian itu yang paling benar, suci, tidak ada salahnya, tidak ada kurangnya. Nah, karena yang lebih tahu siapa yang bertakwa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama biasa menutup pembahasan, ya, kitabnya itu dengan ucapan wallahu a'lamu bis-shawab. Yang lebih mengetahui mana yang benar itu, yang betul-betul benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip yang sampai kapanpun wajib untuk dipegang, supaya kita tidak terjebak pada menganggap diri atau kelompok yang paling benar. Jadi kuncinya usahakan benar, kalau tidak 100% benar, usahakan mendekati kebenaran. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang punya akal sehat bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran ini. Contoh, di zaman dahulu ada beberapa kaum yang karena ilmu pengetahuannya berhasil membangun, ya, peradaban dan kemakmuran, seperti kerajaan Sabah. Kemudian, ya, ada kaum Ad dan kaum Thamud berhasil membangun infrastruktur perkotaan yang nyaman untuk ditinggali. Buah-buahan, sayur-mayur, ya, makanan-makanan dari daging yang enak-enak itu berhasil mereka adakan. Taman kota dihiasi sedemikian rupa, pokoknya betah. Namanya juga kerajaan zaman dulu.
cita-citanya pengen membangun surga di muka bumi. Tapi apa yang terjadi kemudian? Kebanyakannya kufur setelah itu kepada nikmat Allah. Bagaimana kufurnya? Tadinya taat beribadah, ya ibu-ibu ya, tadinya taat beribadah. Waktu susah taat beribadah. Betul nggak ibu-ibu? Begitu sudah tercapai kemakmuran, lupa meninggalkan itu semua. Tidak lagi beribadah, berfoya-foya, pesta hampir setiap hari. Tidak lagi peduli kepada yang maha menciptakan itu semua. Apa kemudian yang terjadi? Allah pun menurunkan azabnya. Bendungan Ma'arib yang ada di kerajaan Sabah, kalau sekarang mungkin tanggulnya pecah, banjirlah memenuhi kota Sabah tersebut. Mengungsilah penduduknya itu kemana? Ke negeri Arab, karena kerajaan Sabah itu adanya di Yaman. Salah satu pengungsi itu melewati sebuah lembah yang kemudian dikenal sebagai Makkah, yang di situ ada seorang ibu sedang menyusui bayi, yaitu bayi Ismail alaihis salam, yang nanti setelah dewasa bayi Ismail alaihis salam ini setelah dewasa menikahi salah satu wanita Arab yang mengungsi dari Yaman tersebut. Jadi Rasulullah SAW itu selain keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam itu berbapak Nabi Ibrahim alaihissalam, juga dari pihak istri Nabi Ismail adalah dari Arab ya Yaman. Genealoginya, nasabnya seperti itu. Nah, jemaah sekalian Allah muliakan, coba kalau kita ambil pelajaran itu kemudian dikaitkan dengan apa yang terjadi pada masa sekarang. Mirip. Kemarin Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebahagian Jakarta, Depok, Tangerang Selatan itu banjir terendam, bahkan sampai ada yang 3 meter tingginya. Jadi bangunan rumah kalau misalnya ini 2,5 meter atau 3 meter, tinggi air itu seperti di sini, di sini. Kenapa itu terjadi? Ternyata setelah diselidiki ke hulunya, hulu Sungai Ciliwung, ribuan hektar lahan hijau telah berubah menjadi bangunan. Kontan saja ketika turun hujan tidak terserap oleh tanah, maka air yang banyak tersebut mengalir deras dari hulu ke hilir, mengambil tempat yang paling rendah. Nah, itulah pelajarannya, waliyatazakkara ulul albab. Kalau sudah tahu penyebabnya seperti itu, bagaimana yang harus bertaubat? Setelah bertaubat, memperbaiki penyebab banjir tersebut. Air tidak ada salahnya sama sekali. Yang salah adalah manusia
telah merusak tempat yang seharusnya air itu berada. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, saya persingkat, di dunia ini Al-Quran menjadi kitab yang diberkahi, kitab tadabbur, kitab tafakkur, diturunkan dari Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi, bacaan yang menakjubkan, kitab berbahasa Arab, kitab sempurna lafaz dan maknanya. Kemudian kitab nasihat dan kitab obat bagi segala penyakit hati yang apabila dibaca kitab ini berpahala. Sedangkan di akhirat nanti, kata Rasulullah SAW, Al-Quran ini akan datang kepada orang yang senantiasa membaca, mentadaburi, mentafakkur dan mengamalkannya sebagai syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian wahai umatku Al-Quran ini, karena nanti pada hari kiamat yang udaranya sangat-sangat panas dan amat mengerikan, dia akan datang kepada ahli Quran tersebut sebagai syafaat. Bagaimana bentuk syafaat Al-Quran di hari kiamat? Dijelaskan di dalam hadis. Pertama, akan berubah bentuk dari tadinya bacaan di dunia menjadi peneduh di hari kiamat tersebut. Pertama, bentuk peneduh ini berupa dua awan di atas langit, sehingga membuat manusia di bawahnya menjadi dingin atau sejuk, tidak kepanasan. Kedua, peneduh berupa bayang-bayang hitam di atas kepala orang-orang yang tadinya waktu dunia senantiasa tadi membaca, mentadaburi, mentafakkur dan mengamalkan Al-Quran. Ketiga, peneduh berbentuk dua barisan burung yang terbang sambil mengepakkan atau merentangkan kedua sayap mereka, sehingga panas matahari yang dikatakan Rasulullah pada hari kiamat itu sinar matahari didekatkan bahkan sampai jaraknya hanya 1 mil dari kepala manusia. Nauzubillah min. Nah, dari sini kita bisa mengambil satu pelajaran penting, bahwasanya Al-Quran yang kita baca itu tidak hanya bermanfaat di dunia, tapi juga bermanfaat di akhirat. Makanya ketika ada orang berkata, untuk apa capek-capek menghafal Al-Quran? Sekarang kan udah zamannya teknologi, cukup dibuka aja di gadget, surat apa, ayat berapa. Orang itu tidak faham bahwa Al-Quran itu bukan sekedar pengetahuan, tapi Al-Quran itu kitab yang diberkahi, yang apabila dibaca itu Allah memberikan pahala 10 pahala untuk 1 huruf. Itu jemaah sekalian yang Allah muliakan, demikianlah kultum ceramah tarawih pada malam hari ini tentang bagaimana keadaan Al-Quran dunia dan keadaan Al-Quran di akhirat. Mudah-mudahan menambah keimanan kepada kita semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.